Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Samsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melakukan presentasi walaupun melalui virtual. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurul Hidayah Supratman, NIM 1928041010, kelas PKK 01 Tata Busana. Saya akan memaparkan hasil analisis kasus yang berjudul Guru Pukul Siswanya dengan Tiang Besi Karena Diejek. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua teori-teori yang mendukung kasus tersebut, yang ketiga estimasi solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun latar belakang terjadi masalah, kejadian ini berawal saat muridnya yang berinisial HP umur 14 melintas di depan kelas sang guru yang berinisial S yang sedang mengajar bimbingan belajar. Tiba-tiba murid berinisial HP ini mengacukan jari tengahnya berkali-kali. Aksi anak ini sempat dilihat oleh guru dalam kelas melalui jendela. Alhasil keduanya sempat saling mengolok-olok. Akhirnya sang murid yang tengah melakukan cap 3 jari meninggalkan kelas tempat sang guru memberikan bimbingan belajar. Lantaran masih ada rasa marah dan dendam kepada muridnya, sang guru kemudian memukuli muridnya saat akan pulang sekolah dengan tiang besi net bulu tangkis di bagian pelipis kiri hingga berdarah. Setelah itu tersangka langsung pergi dan teman korban mengantar si anak ini pulang. Kemudian korban dibawa orang tuanya ke klinik. Meski orang tua murid ini mengajak berdamai dengan guru, tapi sang guru tak kunjung beritikat baik, sehingga orang tua ini melapor pada kepolisian. Jadi berawal dari sinilah sang guru harus berurusan dengan polisi setelah memukul muridnya dengan menggunakan tiang besi. Adapun teori-teori yang mendukung kasus tersebut, yang pertama kecerdasan emosional, yang kedua perkembangan moral. Baik, adapun teori yang mendukung masalah tersebut, yang pertama yaitu kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan dalam bahasa Inggris disebut intelligence dan dalam bahasa Arab disebut alza. Jadi menurut arti bahasa, kecerdasan adalah pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Adapun kecerdasan menurut Dwi Sunar P. 2010, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Menurut Goleman, kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita diri sendiri dan perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kecerdasan emosional. Komponen-komponen kecerdasan emosional, yang pertama mengenali emosi. Mengenali emosi diri sendiri yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu tujuan. Yang ketiga yaitu motivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri yaitu menggunakan hasrat paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun manusia menuju sasaran. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain atau empati yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, membina hubungan. Membina hubungan yaitu kemampuan mengendalikan mengenai emosi dengan baik ketika berhubungan orang lain.
cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antara manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Goleman tahun 1997 menjelaskan ada beberapa faktor kecerdasan emosional individu, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. Yang kedua, lingkungan non-keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Adapun menurut Ledov, Goleman tahun 1997 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi antara lain yang pertama, fisik. Secara fisik, bagian yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi saraf emosinya. Yang kedua yaitu psikis. Secara psikis dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga atau lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Pengertian perkembangan moral berasal dari kata Latin yaitu mors atau morsis yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Faktor-faktor perkembangan moral. Faktor yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Dia belajar mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Dalam mengembangkan moral anak, peranan orang tua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang formal yang mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Menurut Harlock tahun 1991, pengaruh sekolah terhadap perkembangan kepribadian anak sangat besar karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru-guru, substitusi dari orang tua. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat, individu, terutama anak-anak dan remaja, akan melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya atau anggota masyarakat lainnya. Apabila teman sepergaulannya itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama atau berakhlak baik, maka anak remaja pun cenderung akan berakhlak baik. Proses perkembangan moral. Perkembangan moral dapat berlangsung melalui 3 cara. Yang pertama, pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Di samping itu, yang paling penting dalam pendidikan moral ini adalah keteladanan dari orang tua atau orang dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral. Yang kedua, identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan. Estimasi solusi atau solusi dari kasus yaitu seorang guru yang melakukan hal kasar kepada muridnya dengan memukul siswanya tiang besi karena diejek merupakan salah satu bentuk pidana, di mana anak ini mengalami kesakitan dan langsung dibawa ke klinik oleh orang tuanya. Sebagaimana guru harus memberikan contoh teladan yang baik kepada siswanya, jadi guru harus mengontrol kecerdasan emosionalnya dengan menghadapi siswa, karena setiap siswa mempunyai kepribadian yang berbeda-beda.
Untuk menyikapi siswa yang tidak sopan terhadap orang tua di sekolah atau guru, sebaiknya terlebih dahulu guru memanggil muridnya untuk dibicarakan baik-baik atau guru memberikan nasihat kepada siswanya terkait dengan moral siswa, di mana seorang guru yang terpancing emosinya saat siswa mengacukan jari tengahnya berkali-kali, maka saat inilah peran orang tua dan guru dalam membentuk kepribadian yang baik agar anak mampu bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua darinya. Adapun kesimpulannya yaitu teori yang mendukung kasus ini yaitu teori kecerdasan emosional, di mana seorang guru harus mengontrol kecerdasan emosionalnya serta perkembangan moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Terkait solusi dari kasus tersebut, sebaiknya guru harus menjadi teladan terhadap peserta didik dan orang tua juga sebaiknya mengajarkan anaknya untuk berlaku sopan terhadap orang yang lebih tua. Itulah tadi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.